Di lautan Arktik yang sunyi dan membeku, hidup dua makhluk laut yang tak banyak dikenal. Namun menyimpan kisah evolusi yang luar biasa. Mereka bukan paus raksasa, bukan pula lumba-lumba yang sering kita lihat di perairan tropis. Mereka adalah Monodontidae. Monodontidae adalah sebuah keluarga kecil dalam dunia Cetacea. Sangat kecil, bahkan bisa dibilang eksklusif. Karena di seluruh dunia, keluarga ini hanya memiliki dua spesies, Paus beluga dan Paus narwhal. Secara ilmiah, Monodontidae termasuk paus bergigi atau Odontoceti. Artinya mereka masih satu garis keturunan dengan lumba-lumba dan orca. Mereka menggunakan echolocation, memiliki kecerdasan tinggi dan hidup secara sosial. Namun evolusi membawa mereka ke arah yang berbeda, ke dunia es. Salah satu ciri paling mencolok dari Monodontidae adalah tidak adanya sirip punggung. Bukan cacat, melainkan adaptasi. Tanpa sirip punggung, tubuh mereka bisa bergerak luwes di bawah lapisan es Arktik, menyelinap di celah sempit, dan muncul ke permukaan tanpa terluka. Berbeda dari kebanyakan paus, tulang leher Monodontidae tidak menyatu. Ini memberi mereka kemampuan langka, menggerakkan kepala ke berbagai arah. Sebuah keunggulan penting di perairan gelap, dingin, dan penuh rintangan. Paus beluga dikenal dengan warna putihnya yang khas. Ia sangat vokal, bersiul, mengklik, dan bercakap dengan sesamanya. Karena itulah beluga dijuluki Canary of the Sea. Suara adalah kunci hidupnya untuk bernavigasi, berkomunikasi, dan bertahan. Sementara itu, narwhal membawa ciri yang hampir mitologis. Satu gigi panjang berbentuk spiral tumbuh menembus rahang atasnya. Bukan tanduk, melainkan taring, dipenuhi jutaan ujung saraf. Taring ini bukan senjata, melainkan alat sensor yang membantu narwhal membaca dunia di sekitarnya. Nama Monodontidae sendiri berasal dari bahasa Yunani. Mono berarti satu, dan odon berarti gigi. Satu gigi yang menjadi simbol keluarga paus paling misterius di planet ini. Mengapa gigi narwhal bisa memanjang menembus sampai membentuk tanduk? Apakah ada hubungannya dengan adaptasi? Oke, mari kita perjelas. Narwhal adalah mamalia laut Arktik, dan yang sering kita sebut tanduk. Sebenarnya adalah satu gigi taring kiri. Pada sebagian besar narwhal jantan, gigi ini tidak berhenti tumbuh. Ia menembus bibir atas, lalu memanjang hingga lebih dari 2 meter. Tapi anehnya, gigi ini tidak dipakai untuk makan. Disinilah jawabannya mulai jelas. Agar bisa berfungsi sebagai sensor, gigi ini harus bersentuhan langsung dengan air laut. Dengan memanjang keluar dari tubuh, narwhal dapat merasakan perubahan, suhu air, salinitas, bahkan kemungkinan pergerakan lingkungan di sekitarnya. Narwhal adalah mamalia laut Arktik, dan yang sering disebut sebagai tanduk, sebenarnya adalah gigi taring kiri. Bukankah bagian dalam gigi narwhal tidak kelihatan? Atau memang tidak memiliki gigi? Terus gimana cara mereka mengunah makanannya? Pertanyaan bagus. Pada sebagian besar narwhal jantan, gigi ini terus tumbuh. Ia menembus bibir atas, lalu memanjang dengan pola spiral. Namun yang lebih mengejutkan, narwhal hampir tidak memiliki gigi lain yang berfungsi. Di dalam mulutnya, tidak ada deretan gigi seperti pada lumba-lumba. Narwhal memang secara genetik memiliki bakal 2 gigi taring atas, namun hanya satu yang tumbuh keluar. Gigi lainnya tetap tersembunyi di dalam rahang. Gigi-gigi lain tidak berkembang dan tidak pernah muncul. Artinya, narwhal tidak menggigit atau mengunyah mangsanya. Ia berburu dengan cara berbeda, mendekati ikan atau cumi, lalu menyedotnya dan menelan utuh. Evolusi secara perlahan menghilangkan kebutuhan akan gigi di dalam mulut. Untuk memahami betapa uniknya gigi narwhal, kita perlu membandingkannya dengan gigi kita sendiri.
Pada manusia, lapisan terluar gigi adalah enamel, jaringan paling keras di tubuh. Tebal, padat, dan berfungsi sebagai pelindung. Di bawahnya terdapat dentin, lalu pulpa di bagian paling dalam, tempat saraf dan pembuluh darah berada. Struktur ini dirancang untuk satu hal, menghancurkan makanan tanpa merusak jaringan di dalamnya. Narwal berbeda. Lapisan enamel pada taringnya sangat tipis, bahkan hampir tidak menutupi seluruh permukaan. Sebaliknya, dentin menjadi lapisan dominan, penuh dengan jutaan saluran mikroskopis yang terhubung langsung ke sistem saraf. Pada manusia, dentin tersembunyi dan dilindungi. Pada narwal, dentin justru terekspos pada lautan. Gigi manusia dibangun untuk menahan dunia luar. Gigi narwal dibangun untuk membaca dunia luar. Sebentar. Aku masih penasaran. Jika narwal menggunakan tanduknya untuk ekolokasi, lalu paus beluga berekolokasi menggunakan apa? Oh iya, saya hampir lupa tadi. Di bagian depan kepala beluga, terdapat tonjolan bulat yang disebut melon. Melon bukan tulang, bukan pula rongga udara. Ia tersusun dari jaringan lemak khusus yang dirancang untuk mengatur gelombang suara. Beluga hidup di perairan Arktik yang gelap dan sering tertutup es. Dalam dunia seperti itu, penglihatan tidak selalu bisa diandalkan. Beluga menghasilkan klik suara berfrekuensi tinggi. Gelombang itu melewati melon, lalu difokuskan dan diarahkan ke depan. Ketika suara itu memantul kembali, beluga dapat melihat lingkungannya melalui pantulan akustik. Yang membuat beluga unik, melonnya dapat berubah bentuk. Otot wajahnya yang fleksibel memungkinkan perubahan fokus dan arah pancaran suara. Itulah sebabnya, beluga tampak seperti memiliki ekspresi wajah. Narwal membaca lautan melalui satu gigi panjang. Beluga membaca lautan melalui suara. Dua spesies dalam satu keluarga. Dua bentuk adaptasi berbeda. Di saat cetacea lain menjelajah lautan luas, Monodontidae memilih bertahan di wilayah paling ekstrem di bumi. Mereka bukan yang terbesar, bukan yang tercepat. Namun merekalah bukti bahwa evolusi tidak selalu tentang kekuatan, melainkan tentang adaptasi.